Dalam sebuah rapat konsolidasi internal Partai PDIP, Deddy Sitorus menyatakan bahwasanya ternyata selain daripada Hasto ada 9 orang kader PDIP yang menjadi sasaran KPK. Dikit kali itu. Nggak lebih. Ada namamu di dalam. Kalau nggak ada namamu ngapain kau panik? Panik nih aduh orang ini jujur aja lah, aku bilang enggak aja. Aduh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbela, ya? Selain ulasannya daging semua, juga sangat kocak dan dijamin mengocok perut kalian semua, guys. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang ya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Dalam sebuah rapat konsolidasi internal Partai PDIP, Deddy Sitorus menyatakan bahwasanya ternyata selain daripada Hasto ada 9 orang kader PDIP yang menjadi sasaran KPK. Dikit kali itu. Nggak lebih. Ada namamu di dalam. Kalau nggak ada namamu ngapain kau panik? Panik nih aduh orang ini jujur aja lah, aku bilang enggak aja. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, betulnya informasinya itu pun betul. A1-nya itu pun A1. Siapa yang bilang? Deddy Sitorus. Karena A1 versinya PDIP sama A1-nya versi kita itu beda. Kalau versi kita A1-nya berdasarkan fakta, kalau mereka A1-nya berdasarkan perasaan. Jadi aku mau sampaikan dulu sama kalian ya, mau kutunjukkan dulu videonya A1 versinya Deddy Sitorus. Iya, perlu kutunjukkan A1-nya biar bisa kalian bisa membedakan apa bedanya A1 dengan A4. Setelah itu bisa kalian bedakan mana A4 sama F4. Kertas HPS. Aduh. Dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-wenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Nah, saya kira itu kami tidak akan melakukan tanya jawab. Nanti silakan masing-masing lawyer untuk di doorstop jika berkenan.
Tapi kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ini PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun fraksi, akan bersama-sama melawan kesenang-wenangan ini. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak kau perbolehkan tanya jawab? Hah? Kok nggak bisa tanya jawab? Nanti kalau mau nanya sama lawyer nanti bisa di doorstop. Orang bukan mau nanya sama lawyer, sama mau bertanya. Sekarang begini, kau bilang tadi, ada satu orang ya yang berwenang mengatakan bahwasanya ya pada tanggal 14 Desember 2024 ya ada menyampaikan ada 2 poin. Yang pertama, Hasto harus mundur. Yang kedua, jangan pecat Jokowi. Sekarang begini, bulan Desember, Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan. Kenapa baru sekarang kau bilang? Kok baru sekarang kau bilang, bro? Kok nggak dari kemarin? Hasto udah masuk. Kenapa waktu Hasto belum masuk, belum ada berita itu? Siapa yang briefing kau untuk berbohong? Jadi begini, mumpung ingat ya. Jadi teman-teman, ya aku ingin menyampaikan sedikit laporan keuangan. Ya, aku harus menampilkan ini ya list dari teman-teman yang sudah yang sudah berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parabelak di bulan 5 nanti ya. Jadi kita sudah koordinasi dengan beberapa orang di sana. Sepertinya ini mudah-mudahan tidak akan lama. Sepertinya Bapak Joko Widodo mau untuk diajak wawancara. Yeay. Ya. Jadi ini aku hanya mengemban amanah dan aku akan sampaikan kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi masih banyak yang cinta sama Bapak, dan ingat, Bapak tidak sendirian. Aku akan sampaikan itu pesan-pesan daripada kawan-kawan semuanya ya. Jadi untuk teman-teman mana tahu masih ada yang mau berkontribusi ya, di bawah Opung sudah sertakan nomor rekening ya. Silakan langsung aja transfer ke situ ya. Kayaknya udah ya, nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja ya. Karena apa? Karena kemarin ada yang komentar, dasar channel kere katanya. Dikiranya aku minta-minta. Ya kan, dikiranya aku minta-minta. Memang kere aku. Kalau aku kaya, aku udah jadi gubernur Bali sekarang. Itu dia, makanya aku bilang ya, aku kan sudah terus terang bahwasanya aku nggak punya uang untuk berangkat ke sana. Tapi aku sudah berjanji bahwasanya kalaupun tidak cukup, aku akan menggunakan uang pribadi. Gitu dia. Karena aku sudah diamanahkan, walaupun 20.000 katanya harus berangkat aku. Oke? Nah, kembali ke laptop. Kembali ke Hasto. Sandiwara apa lagi nih? Drama apa lagi, bro? Aduh. Satu-satu dulu kita bahas ya. Mereka katakan supaya Hasto mundur. Sekarang begini ya. Kenapa? Apa urusannya? Apa urusannya kalau bicara tentang kekuasaan? Waktu itu Bapak Jokowi, waktu itu Mulyono kalian bilang, waktu itu dinasti kalian bilang, apa urusannya? Mau si Hasto jadi sekjen atau nggak jadi sekjen, ora urus. Ya, nggak ada masalah, nggak ada urusan, kan begitu. Sekarang ya, yang jadi masalah Hasto itu jadi sekjen atau enggak, itu sama-sama orang partai kalian. Bentar lagi kongres. Aku tahu siapa yang ribut. Dan aku tahu siapa yang menginginkan si Hasto ini supaya tidak lagi berkiprah di PDIP. Kan begitu ya. Jadi jangan salahkan Jokowi. Hasto di penjara, salahkan Jokowi.
Hasto mundur salahkan Jokowi. Sekarang kan begini, kutanya dulu sama kau. Ya Hasto supaya mundur. Ya, Hasto supaya mundur sampai sekarang kan nggak terlaksana. Ada udah mundur supaya si Hasto dari sekjen. Itu yang pertama. Baru yang kedua katanya jangan pecat Jokowi. Urusannya opo? Nek sampean mau kepengen mencat Jokowi, mau mempertahankan Jokowi, ora urus. Nah kalau misalnya Jokowi keluar daripada PDIP, nah itu berita bagus. Bagi kami itu Bapak Jokowi itu kalau misalnya sudah keluar dari PDIP, ya hidupnya bebas, tanpa tekanan, tanpa intervensi, orang bebas. Nah sekarang si hancur-hancuran bukan Bapak Jokowi, nah sampean partaimu dewe, sing nyungsep partaimu dewe. Nek hancur-hancuran partaimu dewe. Ojo nyalake wong lho. Wasem gue. Ya, sampean yang bikin gara-gara yang disalahin Pak Jokowi. Kiri. Ya kono iko yang ngono tuh mentalnya kiri. Itu kan kiri opo yo? Opo tuh kiri? Anak anjing sing cilik kuwi. Iku jenenge kiri. Yang kiri kalau misalnya kejepit, pasti dia menangis. Merasa terjepit. Tolonglah kalian itu partai besar, ya katanya banteng, tapi kok mentalnya mental kiri. Ya, apa-apa ribut. Ada masalah ini ribut. Ada masalah itu ribut. Banyakan ributnya daripada menyelesaikan masalahnya. Ingat ya, semakin ribut bukan semakin memperkecil masalah. Masalah itu bukan untuk diributkan, diselesaikan. Aduh ya. Maaf ya, karo dulurku yang ada di Jawa Tengah, saya pinjam kata-kata kiri itu, maksudnya supaya mereka paham, ngono loh ya. Masa katanya partai banteng, tapi mentalnya mental cemen. Kalau banteng itu nggak pernah ribut. Banteng mana ada banteng suaranya. Nah, ada banteng nggak pernah bersuara, begitu ada masalah cepat tanggap dia. Kalau nggak lari seruduk. Itu dia banteng. Kalau dulu kok bisa kalian, sekarang kok enggak. Sebenarnya mau dibilang serba salah orang ini. Saingannya burung Garuda. Itu makanya, aduh, sudahlah ya. Jadi sekarang begini ya, nggak usah lagi drama apapun kalian bilang ya, masyarakat nggak akan pernah percaya lagi ya. Apapun yang mau disampaikan di Sitorus ya, masyarakat udah ogah ya untuk percaya lagi. Masyarakat udah kehilangan simpati sama kalian. Gitu loh. Coba alasannya apa? Nggak boleh tanya jawab. Alasannya apa? Sekarang orang ini sudah merekrut satu pengacara baru, ya, dan dia itu dengar kabar dari ex penyidik KPK, kalau nggak salah namanya Febri apa gitu loh ya. Jadi kalau di total semua pengacara orang ini ada 1001. 1000 pengacara lama, 1 pengacara baru. Jadi totalnya 1001. Kok cuma 1 ditambah? Tambahlah 1000 lagi. Biar 2000.
Masa 1.000 pengacara aja si Hasto ditahan. Masa nambahnya cuma 1? 2.000 dong, mana tahu keluar. Aduh. Ya, dan juga tahu enggak kalian? Coba kalian dengarkan lagi lanjutannya ya. Dengarkan lanjutannya. Ini biar tahu kalian, anggota dewan dari anggota dewan dari fraksi PDIP ya berencana untuk mengawal kasusnya si Hasto. Apa nggak ada kerja yang lain? Kalian digaji rupanya untuk mengawal kasusnya si Hasto atau memikirkan rakyat? Kalian digaji untuk ngurusin rakyat loh, bukan ngurusin si Hasto. Kita dengar. Fraksi DPR RI PDI Perjuangan hadir di acara ini. Kami akan menjalankan fungsi kami di DPR RI untuk mengawal proses pengadilan ini dan mendukung tim hukum P didampingi oleh teman-teman dari POPSI 3, teman-teman dari fraksi DPR RI PDI Perjuangan di Komisi 3, pimpinan Bapak Dede, kemudian ada Kapoksi Bapak Safarudin, ada anggota-anggota Poksi Bapak Wayang, kemudian ada Mas Fala Amru, ada Mbak Dewi, ada Mas Gilang, dan Mas Pulung. Ini adalah anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan yang akan ikut mengawal proses hukum ini dan ikut mendukung tim hukum pengacara yang telah ditunjuk DPP PDI Perjuangan. Mengawal proses hukum ini. Bahasanya diperhasut, mengawal. Hasto bilang lah. Dulu waktu Partai Demokrat ya, banyak kadernya itu tersangkut masalah korupsi ya. Sultan Batugana, IGD Pasek Suardika, setelah itu ada Anas Urbaningrum ketua umum, setelah itu ada Andi Malaranggeng ya. Itu nggak ada itu arahan dari atas ya untuk anggota dewannya itu mengawal permasalahan mereka. Nggak ada. Ini gara-gara si Hasto ini repot, ini semuanya orang satu dunia dibikin. Ya, aturannya mereka bisa punya waktu untuk memikirkan rakyat ini, menghabiskan waktu lah orang ini untuk ngurusin si Hasto. Sekalian aja bagi-bagi tugas. Satu, belikan minuman air isi ulang. Yang satu lagi belikan nasi padang. Yang kedua, bawakan selimut dari rumahnya, bawa ke penjara. Sekalian aja. Ya, aku paling nggak suka bahasa dari orang ini ya, bahwasanya Hasto itu dikriminalisasi ya. Sekarang gini, kalau dikriminalisasi itu adalah orang yang tidak berbuat kriminal tapi diperlakukan seolah-olah dia itu kriminal. Nah, sekarang ini kan betul-betul adalah tindakan pidana yang dilakukannya ya. Pidana suap 800 juta. Sekian ratus juta dia mendahulukan uangnya untuk menyuap Wahyu ya, anggota komisioner KPU. Nah, sekarang apakah itu bukan dinamakan tindakan pidana? Kalau sudah melakukan tindakan pidana, artinya itu melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminal. Tidak layak dikatakan itu tindakan kriminalisasi. Karena apa? Memang sudah jadi kriminal. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, yang kedua. Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Hasto adalah tahanan politik. Perasaan kemarin Anas Urbaningrum nggak pernah dia ngaku-ngaku tahanan politik. Nggak pernah ya. Setelah itu siapa lagi? Surya Dharma Ali nggak pernah ngaku tahanan politik. Romahur Mursi nggak pernah dibilang tahanan politik. Semua yang masuk itu nggak pernah dibilang tahanan politik. Jadi orang ini seolah-olah ingin memframing masyarakat bahwasanya karena politik lah Hasto ditahan, kan begitu. Nah, padahal bukan. Sesuai dengan saksi, bukti dan fakta ya, Hasto ini melakukan 2 tindakan kejahatan. Nggak perlu kubeberkan lagi di sini, udah bosan. Kan begitu. Politisasinya di mana?
Nggak usah sosok menaikkan derajat seseorang dengan menempelkan atau melabelkan tahanan politik. Kecuali kalau misalnya Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, ya, dia itu ditangkap oleh Belanda, ya, oleh karena memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan hak-hak bangsa kita, ya, oleh karena memperjuangkan rakyat ini, itu wajar disebut dengan tahanan politik. Ini yang kau pertahankan uang suap. Berani kali kau sebut dirimu tahanan politik. Kau gunakan lagi bahasa Sanskerta apa itu? Satyam Eva Jayati. Saya yakin bahwasanya kemerdekaan akan benar. Kebenaran akan menang, kok terbalik. Kita lihat dulu pernyataan terbaru dari si Hasto, biar gak penasaran kalian. Sekalian juga kalian lihat dulu keadaannya sehat atau enggak. Independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Seperti biasa, Satyam Eva Jayati. Kebenaran pada akhirnya akan menang. Tapi kok kalah? Kok kalah kok di persidangan toh? Padahal tiap hari kau gaungkan itu Satyam Eva Jayati. Ya, kadang-kadang kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, ya, ketika disampaikan sama orang yang negatif, itu value-nya berkurang. Sama kayak si Amin Rais, jujur aja, selalu mengutip isi-isi ayat suci. Padahal ayat-ayat itu adalah ayat-ayat indah, ayat-ayat yang bermakna, ya. Tapi karena disampaikan oleh orang yang auranya negatif, ya, jadi kesannya itu jadi negatif gitu loh. Aduh, udahlah, nggak usah nyampe-nyampe ke situ. Ya, karena apa? Karena manusia-manusia ini memang nggak bisa nggak bisa lagi kayaknya bertobat. Apalagi Amin Rais. Ya, dia katakan apa? Kenapa pas giliran saya, ya, kesannya itu buru-buru, ya. KPK contohnya untuk proses P21 itu biasanya rata-rata 120 hari. Ini kok dikebut 2 minggu. Sekarang begini, 120 hari itu kan maksimal. Kalau memang dikebut 2 hari, kenapa harus 2 minggu? 2 minggu udah hewe itu, udah lama itu. Daripada 2 hari. Sekarang begini, ya, orang-orang di KPK, penyidik, ya, semuanya termasuk ketua KPK, ya, itu udah tahu kalau kau itu kayak belut. Ya, mumpung sekarang lindir kalian itu udah kurang. Selama ini kan kayak belut, ditangkap lepas, kan begitu. Karena licin dia. Makanya sekarang KPK nangkap kalian itu pakai garam. Diolesi dulu tangannya pakai garam, begitu ditangkap nggak bisa lepas. Udah kesat dia, udah kesat. Aduh, ya. Artinya apa? Garam itu bermakna semuanya sudah dipersiapkan. Opung Parbelak ini ada-ada aja bikin istilah garam, belut, kiri.
Sekarang itu kan bahasa-bahasa yang kita tahu sebagai masyarakat rendah kan. Bagi mereka kita ini masyarakat rendah. Padahal moral mereka lebih rendah daripada kita. Nggak apa-apa kita dianggap rendah, yang penting moral kita nggak rendah. Ya. Ya, jadi itu dia ya. Kalau masyarakat ini udah paham ya. Mau 100 kali kalian bikin konferensi pers, mau 100 kali kalian konsolidasi, kami cuma nontonnya. Karena kami tahu kekacauan itu bukan antara kalian dengan luar daripada partai kalian. Kekacauan itu terjadi sama-sama kalian gitu. Tapi seolah-olah ada tangan-tangan dari luar mengintervensi. Apalagi dekat-dekat kongres ini. Aduh. Sekarang begini, ku tanya dulu sama kalian ya. Jujur. Jawab jujur. Ya. Dari tadi yang konsolidasi itu, kenapa nggak ada Bapak Bambang Pacul? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Puan Maharani kemana? Seringkali kalian itu bikin konferensi pers ya, atau kalian bikin konsolidasi, yang dua ini sama teman-teman lain kok nggak nampak. Atau aku salah lihat ya, tolong koreksi dulu ya. Aku minta maaf lah kalau memang aku salah, minta maaf. Mana tahu aku salah lihat, ya kan? Pastikan dulu memang betulnya ada nggak di situ Bapak Bambang Pacul. Ibu Puan Maharani kemana? Aduh, nggak diajak orang itu ya. Capek kalau bahas orang ini, tapi asik. Koni, tolong dulu dokumenmu itu keluarkan dulu ah. Mananya dokumen itu ah? Gak jelas ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan Opung Parbelak ya. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat kocak ya. Selalu mengocok perut. Jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua ya guys. Jarang loh yang isinya daging semua macam kayak gini. Dijamin plok ya. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang isu 9 kader PDIP yang dikabarkan sedang dibidik oleh KPK. Wow. Isu ini langsung membuat heboh jagat politik karena disebut-sebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sampai mengumpulkan para anggota dewan dalam rapat internal. Tentu saja, Opung Parbelak membongkar semua dinamika di baliknya dengan sudut pandang yang tajam disertai fakta dan logika yang bikin kaum nyinyir terdiam. Pertama, kader PDIP dan dugaan KPK ya, antara fakta dan narasi. Sejak isu ini mencuat ya, publik dan langsung bertanya-tanya siapa saja sebenarnya 9 kader PDIP yang dibidik oleh KPK. Dalam politik ada 2 jenis kebenaran. Pertama adalah kebenaran berdasarkan fakta dan kebenaran berdasarkan persepsi. Seperti yang dijelaskan Opung, seringkali ada pihak yang memanfaatkan persepsi untuk menggiring opini publik ya. KPK sebagai lembaga penegak hukum memang punya tugas ya untuk memberantas korupsi. Namun, pertanyaannya, apakah penyelidikan terhadap 9 kader ini murni langkah hukum ataukah ada unsur politik di dalamnya? Dalam ilmu politik ada istilah lawfare ya, atau penggunaan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Hal ini sering terjadi menjelang pergantian kekuasaan. Opung Parbelak mengungkapkan bahwa dalam kasus ini ada indikasi bahwa PDIP merasa terpojok dan berusaha menggiring opini bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi politik ya. Kemudian yang kedua adalah
mega panik ya. PDIP rapat darurat. Salah satu hal yang menarik dari ulasan Opung barusan adalah bagaimana seorang Megawati langsung mengumpulkan anggota dewan untuk membahas isu tersebut. Ini mengindikasikan dua hal. Pertama, PDIP memang merasa ada ancaman serius ya dari penyelidikan KPK. Yang kedua, bisa jadi ini bentuk strategi untuk menggalang soliditas partai agar tidak ada kader yang berkhianat. Dalam politik ada pepatah ya, musuh terbesar bukan dari luar, tetapi justru ada di dalam. Artinya, ketika sebuah partai berada dalam tekanan, biasanya ancaman terbesar justru datang dari kader-kadernya sendiri. Ini bisa jadi ya kita lihat dalam berbagai kasus korupsi sebelumnya ya, yaitu kader yang terpojok seringkali memilih untuk bekerja sama dengan penegak hukum demi menyelamatkan dirinya. Apakah ini juga akan terjadi di internal PDIP? Waktu yang akan menjawab ya. Yang ketiga adalah kader PDIP membela koruptor ataukah membela partai. Dalam pernyataan resminya, PDIP menegaskan bahwa mereka tidak sedang membela koruptor, melainkan melawan kriminalisasi politik. Namun Opung Parbelak menyoroti bahwa dalam kasus-kasus sebelumnya, PDIP juga seringkali menggunakan narasi serupa untuk membangun persepsi bahwa kadernya adalah korban. Ada pepatah yang mengatakan, jika satu orang menuduhmu korup, mungkin itu fitnah. Tapi kalau banyak orang menuduhmu korup, bisa jadi itu adalah kenyataan. PDIP harus membuktikan kepada publik bahwa mereka memang serius dalam memberantas korupsi, bukan sekadar memainkan narasi untuk menyelamatkan citra partai. Yang keempat adalah drama Hasto ya, antara realita dan teori konspirasi. Hasto Kristianto menjadi salah satu tokoh yang paling disorot dalam isu ini. PDIP mengklaim bahwa Hasto adalah tahanan politik dan korban kesewenang-wenangan. Namun seperti yang dikatakan Opung, kalau memang tidak bersalah, kenapa harus panik? Ya kan? Dalam ilmu hukum ada prinsip ya, fiat justitia ruat caelum. Ya, nggak tahu bacanya gimana ya, pokoknya tulisannya begitu ya. Yang berarti biarkan keadilan ditegakkan meskipun langit runtuh. Jika memang Hasto tidak bersalah, maka seharusnya ia menghadapi proses hukum dengan tenang dan membuktikan dirinya di pengadilan. Bukan malah bersembunyi di balik narasi politisasi, ya. Kemudian yang kelima adalah perbandingan dengan kasus partai lain. Opung juga menyoroti bahwa dalam kasus korupsi di partai lain tidak ada pengawalan dari fraksi di DPR sebesar yang dilakukan PDIP terhadap Hasto dan 9 kader lainnya. Sebagai contoh misalnya, ketika Partai Demokrat mengalami kasus korupsi ya besar-besaran, tidak ada perintah khusus dari kadernya untuk mengawal para tersangka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah PDIP benar-benar memperjuangkan keadilan ataukah hanya ingin melindungi kepentingan internalnya? Dalam manajemen krisis ya ada istilah damage control ya, yang berarti strategi untuk meminimalisir ya dampak buruk dari sebuah masalah ya. PDIP saat ini terlihat sedang melakukan damage control tersebut ya besar-besaran demi menyelamatkan citra partai. Namun pertanyaannya, apakah ini akan berhasil ataukah justru akan semakin membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap PDIP? Kesimpulannya ya, Opung dalam ulasannya tadi ya menskakmat kaum penyinyir ya. Secara keseluruhan, Opung Parbelak dengan gaya khasnya berhasil membongkar berbagai aspek dan isu-isu tersebut ya. Mulai dari kepanikan Megawati, peran Hasto hingga bagaimana strategi PDIP dalam menghadapi kasus ini. Dari sini kita belajar bahwa dalam politik tidak ada yang benar-benar bersih dan tidak ada yang benar-benar kotor. Semua tergantung dari sudut pandang siapa yang melihat. Pepatah lama pernah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jika memang ada kader yang bersalah, maka cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Publik hanya perlu bersabar dan melihat bagaimana kasus ini berkembang dan berlanjut hingga endingnya nanti bagaimana. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung tadi dan sedikit yang ulasan yang saya sampaikan di bagian belakang? Silakan tulis
pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.